Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket. Di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Seperti biasa kami dari Amarket selalu setiap hari memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya sebelum rekan trader melangkah, ada sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi di pasar hari ini. Oleh karena itu, tugas kami adalah memberikan informasi yang cermat buat rekan trader, yang up to date buat rekan trader, agar rekan trader memiliki sedikit gambaran supaya bisa melakukan analisa yang baik dan benar. Oke rekan trader, tanpa buang waktu lagi, mari kita coba langsung ke laptop aja ya, langsung ke platform, ke laptop. Kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin sebelum nanti kita masuk di tema harian dan kita akan mencoba untuk beranalisa apa yang akan terjadi pada hari ini. Oke, rekan trader. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dari indeks dolar Amerika bagaimana indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami pelemahan walaupun di pasar Asia sempat naik di 97.956, tapi setelah itu dia terjun bebas hingga ditutup di posisi 97.452. Hari ini kemungkinan besar pun juga agak sedikit terkoreksi juga, dan kita akan lihat seberapa besar itu akan terjadi. Sedangkan untuk Euro USD melambung tinggi rekan trader. Di hari kemarin menutup perdagangannya di level 1.17613. Ini adalah level ketinggian yang sangat luar biasa yang bisa rekan trader lihat ya, melampaui hari Jumat kemarin. Sedangkan untuk pound sterling, kita bisa lihat bahwa pound sterling kembali lagi menapak jalan yang sangat luar biasa, kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Di hari kemarin menyentuh level 1.35550 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.35428. Sedangkan untuk gold, jangan ditanya lagi. Gold melambung tinggi. Kemarin sampai menembus level 3.646. Hari ini 3.659. Apakah dalam minggu ini bisa 3.700 rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama di hari Minggu ini. Dan saya pikir menjelang FOMC sepertinya 3.700 kemungkinan besar bisa saja terjadi. Dan untuk USD Yen Jepang agak sedikit terkoreksi. Kita lihat hari kemarin terkoreksi hingga 147.371. Hari ini lebih terkoreksi lagi dan sudah mencatat rekor ya seperti yang terjadi pada hari Jumat lalu. Nah, rekan trader, secara garis besar ini adalah hasil yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa selalu ada tema-tema yang sangat luar binasa buat rekan trader semuanya. Untuk tema hari ini yang coba saya angkat adalah emas semakin melambung tinggi. Waduh. melambung tinggi emas rekan trader. Hari ini kalau kita lihat rekan trader, emas ini sudah sampai di level yang paling tertinggi rekan trader dalam sejarah. Emas menyentuh level 3.659. Sudah tidak bisa dihentikan lagi. Emas melambung tinggi rekan trader. 3.659. Ini berarti bahwa kemungkinan besar dia bisa saja menyentuh level 3.700. Tapi ujian utama emas minggu ini adalah rilis data inflasi yang akan dikeluarkan hari Kamis nanti. Secara garis besar kalau rekan trader lihat, secara teknikal dia udah sampai di level resisten. Segala sesuatu bisa saja membalikan arah. Akan tetapi rekan trader, fundamental tidak bisa dilawan. Fundamental membuat emas terbang tinggi rekan trader. Banyak kasus. Salah satu faktor utama adalah bagaimana non-farm payroll yang terjadi hari Jumat lalu. Non-farm payroll yang terjadi membuat pasar bergeliat
dan pasar bisa melihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada pertemuan FOMC minggu depan. Dan kalau kita lihat pun juga secara garis besar, pasar sudah mulai melihat juga bahwa tidak tertutup kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga ini bisa dilakukan secara jumbo. Bukan cuman gajah aja rekan trader. Pemangkasan tingkat suku bunga juga ada jumbonya rekan trader. Bisa 50 basic point walaupun 50 basic point itu hanya sekitaran 11%. Tapi 80 berapa hari ini? 88 kalau nggak salah. 88% itu udah menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga 25 basic point akan terjadi. Dan ini bisa membuat emas terbang tinggi rekan trader. Secara garis besar, emas berada di track untuk bisa menuju 3.700. Kisah kasih asmara antara Jerome Powell dengan Donald Trump seperti Tom and Jerry membuat emas terbang tinggi. Belum lagi Donald Trump memecat beberapa anggota DPR, bukan anggota DPR, sulit kali mulutku ini, anggota The Fed, membuat semakin bergejolak. Independensi dari The Fed dipertanyakan. Belum lagi serangan geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tekanan yang dilakukan oleh Amerika buat Rusia. Inilah yang membuat emas mencari jalan keluar untuk menuju level tertinggi dalam sejarah. 3.700 adalah next destination. Dan itu bisa saja terjadi kalau memang secepatnya data inflasi dikeluarkan, bisa. Walaupun perkiraan saya menuju pertemuan FOMC, tapi tidak tertutup kemungkinan data inflasi hari Kamis nanti membuat 3.700 bisa tercapai pada emas. Walaupun harap diperhatikan sedikit, aksi profit taking kemungkinan bisa dilakukan rekan trader, di mana emas akan mencoba untuk sedikit turun sampai hidungku gatal pula ini. Emas sedikit turun sedikit, setelah itu baru terbang tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa emas memang benar-benar seng ada lawan, tak pula balik, terbang tinggi. Dan kita akan melihat seberapa tinggikah emas dalam minggu ini. Apakah 3.700 akan mencapai level ketinggian terbaru? Atau pasca data inflasi akan sedikit terkoreksi, mengambil posisi, mengambil kekuatan, menuju rapat pertemuan FOMC, dan dia akan terbang tinggi ke 3.700. Kita akan saksikan bersama sampai minggu depan. Kita akan saksikan bersama sampai rilis data inflasi, dan kita akan saksikan bersama momentum di mana emas akan memecahkan rekor ketinggian terbaru dalam sejarah. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita langsung masuk di indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini ya dia bergerak begitulah ya, tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang untuk turun juga masih sangat besar rekan trader. Analisa saya ya, turun-turunnya dia bisa sampai di level terendah menurut saya itu di seputaran 97.133. Tapi ya harap diperhitungkan juga bahwa penguatan masih bisa terjadi dan dia bisa naik di posisi 97.624. Jadi pada prinsipnya hari ini masih tetap berada di level 97 untuk indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini. Secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD di awal memang dia agak sedikit mengalami penguatan, tapi serangan balik mendadak membuat Euro USD ini agak sedikit mengalami pelemahan. Analisa saya, kalau menurut saya Euro USD ini walaupun masih ada peluang penguatan, dia bisa kembali lagi
ke level tertingginya itu di seputaran 1.17947. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa serangan balik mendadak bisa membuat dia bisa jatuh hingga level 1.17376. Ini adalah pola pergerakan terjadi pada USD, Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling secara garis besar. Kalau rekan trader lihat, pound sterling ini memang manis-manis empuk nih ya. Dia mengalami penguatan yang signifikan. Menurut analisa saya, dia akan mencoba naik hingga level, saya tidak mau bilang tertinggi banget, tapi menurut saya dia akan mencoba hingga level 1.36082. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa membuat dia agak sedikit tersendak kenaikannya dan dia bisa jatuh ke level terendah di posisi 1.35428. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia gold. Gold memang saya nggak ada lawan gold kali ini. Analisa saya dia sekarang koreksi, tapi peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi masih sangat besar. Dia bisa kembali menuju ke level 3.679. Akan tetapi sekali lagi hati-hati, analisa saya dia bisa jatuh bebas turun ke posisi terendah di seputaran 3.624. Sedangkan untuk USD ya, USD Euro bukan Euro USD, Euro yen USD yen Jepang, sorry. Untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang, pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini ya mau gimana lagi rekan trader. Dia memang tendensi bearish sangat kuat, tapi hati-hati. Ada tapinya sampai saya teriak-teriak ini. Menurut analisa saya dia bisa jatuh ya taruhlah yang paling terendah itu di seputaran 146.638. Tapi hati-hati, gerakan mendadak, serangan balik ya, serangan umum bisa membuat dia kembali naik lagi hingga melewati level maksimal dan dia bisa sampai di level tertinggi hari ini di seputaran 147.672. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar di hari ini. Dan rekan trader, demikianlah analisis teknikal kita. Untuk kalender ekonomi, rekan trader, kita bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini tidak ada rekan trader yang benar-benar lah. Hari ini kalender ekonominya yang kicik-kicik aja nih, yang kecil-kecil ya. Aduh, jadi menurut saya nggak terlalu lah. Tapi secara garis besar, rekan trader bisa lihat ya, kalender ekonomi hari ini nggak terlalu besar ya, yang bintang-bintang 2 aja nih, mayor jenderal semua ini nih ya. Jenderal kancil semua ini, bukan naga bonar ini jenderalnya. Ini jenderal-jenderal kancil semua ini. Bintang 2, jadi menurut saya nggak terlalu lah. Tapi secara garis besar, rekan trader bisa terus melihat segala sesuatu yang terjadi. Ya pasar akan terus bergerak. Silakan membaca juga analisa-analisa yang ada di website ya. Akan menjadi acuan rekan trader. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, bacalah artikel dari kami di FX Street dan nanti juga ada di Investing dengan judul semakin melambung tinggi menjelang rilis inflasi AS Anda dan saya, bukan Amerika Serikat tapi rilis inflasi Anda dan saya. Oke rekan trader, bercanda kita, harap dibaca. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami dari Amarket. Kami memang bukan yang luar biasa, tapi setidaknya saya bisa bilang bahwa kami adalah yang sedikit terbaik saat ini. Bisa memberikan analisa buat rekan trader setiap hari, cuman orang jarang nonton aja rekan trader. Kalau orang bisa menonton analisa-analisa saya jamin akan selalu nonton terus. Oke rekan trader, ini hanya bercanda. Rekan trader, demikianlah analisa harian dari Amarket, broker yang sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel kami, jangan lupa like ya. Like video-video kami, karena dengan like video kami artinya rekan trader mencintai saya dan Amarket. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam profit Indonesia buat rekan trader. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa buat rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.